tema tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel ini dari dua suku kata. Iman, will. Iman, keyakinan. Iman adalah kepercayaan. Iman adalah kesungguhan kita kepada Tuhan. Amin. Will, Allah mau menyertai kita. Orang yang beriman disertai oleh Tuhan. Allah mau menyertai orang yang beriman. Kalau imannya masih ragu-ragu, belum itu saudara. Imannya harus 100%. Sungguh-sungguh yakin Allah menyertai saya, Allah menyertai rumah tangga saya. Itu baru bilang Immanuel. Amin. Allah mau menyertai setiap orang yang percaya. Ada implikasinya, ada hubungannya dengan tema yang diberikan oleh jemaat lokal di tempat ini, dengan tema secara nasional. Karena tema nasional dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Kalau kita di Papua Barat pakai tema sentral ini, tema nasional. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di seluruh Indonesia ada 97 sinode, termasuk kita Gereja Seni Jemaat Allah nomor urut yang ke-82, terdiri dari 107 yayasan, berada di 129 negara di dunia, ada lebih dari 600 juta umat, dan itu merayakan Natal pada momen ini, saudara. Jadi bukan saja di Tompaso, sampai di belahan dunia yang lain juga merayakan Natal. Amin. Di Papua juga merayakan Natal. Kita di tempat ini juga merayakan Natal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Lukas pasal 2 ayat 11 di sini firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang namanya adalah Immanuel, itu adalah Tuhan yang lahir di kota Daud. Waktu saya tiba di sana, di Bethlehem Efrata, di Palestina, ini sekarang daerah Palestina, dari Yerusalem 8 sampai 9 km tiba di situ, saudara, sampai di tempat gembala. Saya menyaksikan betul Yesus lahir di situ, pernah ada di situ, ya, pernah berjalan di situ, pernah bersaksi juga di situ, saudara. Dan ini benar-benar nyata. Firman Tuhan bukan direkayasa, bukan dikarang-karang, tapi ini benar adanya. Yesus Kristus lahir bagi saya dan saudara. Amin. Yakin? Kalau yakin baru bilang Immanuel, saudara. Ya. Jadi Allah, saudara, yang Tuhan tidak mengirimkan seorang guru datang di dunia karena kebutuhan utama kita bukanlah pendidikan. Allah tidak mengirimkan ahli ekonomi karena kebutuhan utama kita bukanlah keuangan, saudara. Allah tidak mengirimkan seorang ilmuwan karena kebutuhan utama kita bukan teknologi, tapi Allah mengutus anaknya yang tunggal karena kebutuhan utama kita adalah pengampunan dosa, keselamatan saya dan saudara. Mau punya uang, mau punya jabatan, kalau tidak ada keselamatan, sia-sia, saudara. Saya ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dunia ini tidak ada artinya buat saya. Untuk apa peroleh seluruh dunia? Firman Tuhan katakan, kalau kehilangan keselamatan. Dan itu esensi dari Natal, saudara. Natal bukan 25 Desember, tapi Natal ketika hari ini telah lahir. Yesus lahir dalam hidup saya dan saudara. Itu adalah Natal yang sesungguhnya. Jadi mau damai itu bukan nanti Desember, saudara. Suami istri mau saling panggil sayang mama, bukan nanti 25 Desember. Januari sampai Desember tetap mama, sayang, I love you mama. Saya masih begitu, saudara. Ungkapan I love you bukan waktu ketika saya jumpa dengan dia waktu masih muda, ya. Tapi sampai sekarang sudah memberikan anugerah 2 anak bagi saya, masih I love you full. Itu Natal, saudara. Amin. Jadi Allah hadir bagi saya dan saudara, menebus semua dosa pelanggaran. Dosa apa? Dosa kekhawatiran, dosa kecemasan. Khawatir itu berdosa. Firman Tuhan sudah bilang, jangan engkau khawatir. Tapi berapa banyak orang dalam gereja masih khawatir, saudara? Khawatir anak-anak, khawatir keuangan. Kalau saudara baca Kejadian, hari pertama dia ciptakan ini, hari kedua, itu semua waktu adalah mujizat, saudara. Sebabnya kita sebagai orang percaya jangan sia-siakan waktu. Waktu beribadah, datang beribadah. Ibadah kolom,
ibadah PW, ibadah apa lagi, semua kita datang beribadah. Amin. Yang kedua apa, saudara salam Tuhan? Yang kedua, menjadikan hidup kita berharga. Yesus lahir di dunia menjadikan hidup saya dan saudara berharga. Tadinya sudah tidak ada harga sama sekali hidup ini. Kalaupun kita juga mau menengok ke belakang 10 tahun, 20 tahun ke belakang, kita bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Saya juga bukan apa-apa. Kalau malam ini saya pakai jas, itu karena Yesus lahir bagi saya. Kalau saudara hadir malam ini pakai sepatu baru, karena Yesus lahir bagi saya dan saudara, menjadikan kita berharga, saudara. Melebihi dari apa yang ada di dunia ini. Amin. Katakan sampai kiri kanan engkau berharga. Jangan ragu-ragu. Ini nanti Immanuel ini bagaimana ini? Kurang yakin ya. Kita berharga di mata Allah. Kita berharga di mata Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhanmu, itu Tuhan tahu, saudara. Saya waktu tadi malam di ibadah perayaan Natal keluarga di Biontok, saya bersaksi. Ada seorang dokter telepon saya. Ketika dia telepon bilang begini, Pak Pendeta tidak kenal saya. Saya sudah bilang pasti, karena saya tidak tahu juga Bapak. Tapi saya mau kasih tahu Pak Pendeta. Saya cari Pak Pendeta sampai di Maibrat. Ya Pak, Bapak Pendeta yang di dalam sudah pernah sampai di Maibrat. Yang lain kalau mau pasian bisa juga. Dari Sorong sampai Maibrat itu 4 jam kalau bawa mobil sendiri. Dia cari sampai di Maibrat, tidak ketemu saya, dia balik lagi di Sorong. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau cari Pak Pendeta sampai di gereja di Maibrat. Saya mau kasih uang. Orang yang berharga, Allah peduli, saudara. Allah tahu kebutuhan. Saya tidak kenal. Sampai hari ini saya belum jumpa dengan beliau, tapi uangnya sudah di rekening. Orang yang berharga, kebutuhanmu Tuhan tahu, saudara. Orang yang berharga, keperluanmu Tuhan tahu. Ibu-ibu rumah tangga yang khawatir, hari ini kue baru 1 toples, sabar. Pasti tambah lagi 1 toples. Orang yang berharga, itu disayang Tuhan, saudara. Saya penasaran. Kalau mau balik ke Sorong ini, saya mau telepon dia. Saya mau minta ketemu. Karena kalau tidak ada uang itu, saya tidak sampai khotbah malam itu, saudara. Tuhan tahu persis. Itu hanya mujizat yang kecil. Ada mujizat-mujizat yang lain yang saya alami, yang saya rasakan, saudara. Saya kagum dengan Tuhan. Kalau Yesus sudah lahir bagi saya dan saudara, menjadikan hidup saya dan saudara berharga, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di Republik ini. Tidak ada yang perlu saudara takut di Republik ini, saudara. Itu saya yakin 100% plus bersama dengan Allah. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kita berharga kok. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, saudara. Ini paling enak dalam perayaan Natal, khotbah bilang khotbah terakhir. Karena yang paling inti jamuan kasih itu yang kita tunggu-tunggu. Esensi dari Natal, selain dia menebus dosa saya dan saudara, dia menjadikan hidup saya dan saudara berharga. Yang terakhir apa? Dia memberikan kita damai, saudara. Damai dari Allah, tidak terganggu dengan situasi yang ada. Banyak orang kan mau damai kalau ada uang. Banyak orang mau damai kalau sehat-sehat. Banyak orang damai kalau dia punya kebun berhasil. Tapi kalau tidak berhasil, Tuhan, ini apa ini yang saya alami? Hilang damai. Tapi damai dari Allah, tidak terganggu dengan situasi apapun, saudara. Saya waktu tertabrak dengan motor, kalau mau saksikan tertabrak ini, jangan khawatir ya Bapak Gembala ya, karena Pak Gembala juga korban tabrak, kenalan. Saya waktu tertabrak, saudara, hancur saya punya muka kayak mumi saja. Diperban semua. Tinggal sedotan, belum siap untuk sedotan sedikit di mulut untuk makan. Yang datang jenguk itu semua menangis, semua sedih. Saya yang kasih kuat mereka. Sabar, tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Saya yang terluka, saya yang tersakiti, mereka yang berduka. Saya bilang tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Saya senyum.
Saudaraku yang dalam Tuhan, setiap malam satu ember darah keluar. Setiap malam satu ember darah keluar. Dokter periksa darah normal. Besok lagi dia periksa darah normal, saudara. Dia bilang, ini apa sebenarnya yang terjadi? Darah di tanah pakai ember. Buang nanti pagi, darah tetap normal. Penyakit apa ya? Kalau mau bilang itu harus berapa bulan di rumah sakit. Tapi saya bilang, Tuhan, tidak mau lebih dari 3 hari. Kalau Yesus bangkit 3 hari, saya harus bangkit 3 hari juga. Damai dalam hati saya. Tidak ada rasa bilang, Tuhan, saya sudah melayani, kok saya bisa ditimpa seperti ini? Saya sudah ikut Tuhan, kok saya bisa begini? Tidak ada, saudara. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Di balik ini ada perkara yang besar yang Allah sediakan bagi saya. 3 hari dokter periksa, dia bilang, Pak Pendeta pulang sudah. Betul, 3 hari Yesus bangkit, saya bangkit juga. Bersama dengan Allah, keluarga kita damai. Kalau yakin Immanuel, iman orang yang percaya, orang yang yakin, Allah mau menyertai saya dan saudara. Banyak orang bilang percaya, tapi kurang yakin, saudara. Kesaksian terakhir, waktu kami meletakkan batu gereja pertama di Papua itu, tidak ada bagi di bawah 5 juta. Biar bagi anak 5 juta ke atas. Uang kami cuma 3 juta. Undangan sudah disebarkan, meletakkan batu pertama, sudah di pemerintah. Jemaat sudah datang di pastori, aduh bagaimana? Ini bagaimana? Undangan sudah jalan, baru babi mana? Kalau bahasa Mairat bilang fane. Babi mana? Saya bilang besok pasti Tuhan sediakan. Besok sudah acara itu Pak Pendeta. Pagi-pagi Tuhan sudah pasti sediakan. Selesai doa subuh pagi, saudara. Ada yang datang. Pak Pendeta, saya punya jerat kena babi. Iya, pasar apa ini? Baru saya tanya, kau mau kasih berapa? Ambil sudah 3 juta. Sesuai dengan uang itu, saudara. Ada muat di motor, dia punya kaki kita tarik-tarik. Babi besar sekali, saudara. Allah sediakan keperluan saya dan saudara. Amin. Ini momen Natal, semua mau supaya ada baju baru, ada lipstik baru, ada alis mata baru. Tidak apa-apa, saudara. Allah tahu keperluan saya dan saudara. Allah peduli tentang apa yang menjadi keperluanmu, karena Dia datang untuk itu semua, saudara.